Di awal tahun 2025 ini, masyarakat Indonesia dibuat kembali geleng-geleng kepala. Gimana enggak, satu persatu kasus kecurangan di sektor paling vital BBM dan pangan terungkap ke permukaan. Dari Pertamax yang ternyata dioplos pakai bahan bakar murahan sampai beras premium yang ternyata isinya itu bohong. Dan yang paling bikin geram semuanya itu melibatkan perusahaan besar, bahkan BUMN dan juga perusahaan swasta yang pernah terseret kasus korupsi. Yuk kita bahas selengkapnya di sini. Pertama datang dari dunia perbahan bakaran. Pertamina Patraniaga, anak usaha Pertamina, diduga melakukan praktik oplosan BBM jenis Pertamax. Caranya, Pertamax dicampur dengan bahan bakar beroktan lebih rendah seperti premium atau pertalite. Tujuannya untuk menekan biaya produksi, jelas, tapi yang dikorbankan kita semua. Menurut ekonom Celios Mehul Huda, kerugian yang ditanggung rakyat mencapai 47 miliar per hari. Kalau dikalikan setahun, boom, 17,4 triliunan. Kualitas bensin RON 90 yang dijual dengan seharga RON 92 itu bisa bikin mesin cepat rusak. Konsumen dirugikan dari dua sisi, uang dan juga usia kendaraan. Baru saja kita dibikin kesal soal BBM, kemudian muncul lagi kasus baru. Kali ini dari beras, bahan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia. Pemerintah mengungkapkan 10 produsen besar melakukan praktik curang. Modusnya macam-macam. Karung beras 5 kilo, tapi isinya cuma 4,5 kilogram. Beras biasanya diklaim premium, label gizi palsu, bahkan ditemukan zat warna dan juga pengawet berbahaya. Andi Amran Sulaiman menyebutkan kerugian masyarakat akibat praktik ini bisa mencapai 99 triliunan per tahun, dan yang paling dirugikan adalah saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah 10 daftar produsen dan juga merek beras yang ditemukan melakukan pelanggaran kualitas dan juga mutu oleh Satgas Pangan Polri. Kesatu ada Wilmar Group, yaitu merek dari berasnya itu Sania, Sofia, dan juga Fortune. Sampelnya itu dari Aceh, Lampung, Sulsel, Jabodetabek, dan juga Yogyakarta. Kedua ada PT Food Station Cipinang Jaya, yaitu FSTJ. Mereknya itu ada Setra Pulen, Ramos Premium, Alfamidi, Setra Pulen. Sampelnya itu dari Aceh, Jabar, dan juga Sulawesi. 3 ada PT Belitung Panen Raya atau BPR, mereknya itu Raja Platinum dan juga Raja Ultima. Sampelnya dari Kalimantan, Jawa, dan juga Sulawesi Selatan. Yang keempat ada PT UCI, mereknya itu Lestari Lumbung. Dan yang kelima ada PT BPS Tbk, mereknya itu Toko Kita. Dan yang keenam ada PT BTLA, merek dari berasnya itu ada Emas Merah dan juga Sinar Harapan. Yang ketujuh ada PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group, mereknya Amanah. Yang kedelapan ada PT SGI, yaitu mereknya Sehat Jaya. Yang kesembilan ada CVBJS, mereknya Rakyat Unggul Keluarga Andalan. Dan yang ke-10 PT Jus, mereknya itu Putri Wangi Keluarga Putih Wangi. Dan itulah 10 produsen beras yang diduga melakukan oplosan. Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023, setiap beras harus mencantumkan label jenis beras, berat bersih, mutu, premium, dan juga medium, dan sebagainya, tanggal produksi, dan juga harga eceran tertinggi atau HET. Tapi kenyataannya, banyak label palsu, isi tidak sesuai, bahkan kemasan 5 kilo ternyata 4,5 kilo. Ini tuh bukan sekedar pelanggaran bisnis, ini penipuan publik. Salah satu produsen yang terseret dalam kasus beras oplosan ini adalah Wilmar Group yang sebelumnya juga pernah terjerat kasus korupsi ekspor CPO pada tahun 2022. Kejaksaan Agung juga menyita 11,8 triliunan dari Wilmar Group terkait korupsi minyak goreng. Tapi di pengadilan mereka dinyatakan bebas karena perbuatannya bukan tindak pidana. Kenapa? Belakangan terungkap bahwa ada suap 60 miliar untuk memuluskan vonis lepas itu. Bayangkan, uang rakyat dirampok 2 kali dari minyak goreng, sekarang beras. Profesor Tajudin Bantacut dari IPB menjelaskan,
Ciri beras oplosan bisa dilihat dari kasat mata, warna tidak seragam, ukuran butiran tidak konsisten, aroma aneh, tekstur nasi yang cepat lembek. Beberapa jenis bahkan mengandung zat kimia berbahaya yang jika dikonsumsi dalam jangka panjang bisa mengganggu kesehatan. Untuk merespon ini, pemerintah meluncurkan program SPHP, stabilisasi pasokan pangan dan juga harga pangan, dan menyalurkan 360.000 ton beras bantuan ke keluarga miskin. Selain itu, pengawasan mutu kini diperketat, perlabelan dan uji mutu jadi syarat mutlak. Tapi yang paling penting, penegakan hukum. Jangan ada lagi mafia pangan kebal hukum. Jangan sampai ada korupsi yang bisa dibeli dengan vonis bebas. Beras dan juga BBM, dua kebutuhan pokok kita, telah jadi ladang permainan elit yang rakus. Tapi kita, rakyat, juga punya hak untuk tahu, memilih, dan bersuara. Jangan biarkan mafia pangan dan juga BBM bermain di atas perut rakyat kecil. Saya Aulia Trisya, see you di next video.